Oke, nah sekarang kita coba bandingkan ya tadi antara microcontroller dengan komputer. Yang satunya dalam bentuk IC, yang satunya dalam bentuk PCB. Ya, gampangan sederhananya gitu. Atau board gitu ya. Apa bedanya kalau sebuah sistem mikroprosesor dikemas dalam bentuk IC dan dalam bentuk PCB? Ini perbandingannya. Microcontroller itu biasa disebut dengan istilah on chip. Karena tadi semua sistem mikroprosesor itu ada di dalam satu chip. Ya. Kalau komputer, karena dia ada di dalam satu PCB, makanya disebut dengan on-board. Ya. Kemudian dari sisi kapasitas komponen, mikroprosesor itu tidak bisa diubah. Ya, kan kita nggak mungkin ya mengcustom sebuah IC itu kan RAM-nya mau saya ganti kan gitu nggak bisa. Kalau di komputer itu karena dia on board gitu kan, RAM-nya itu kan copotan misalkan. Kalau komputer yang kecil netbook itu biasanya RAM-nya memang sudah di PCB itu nggak bisa kita ganti. Tapi yang di komputer gede-gede pada umumnya gitu ya, itu RAM pasti bisa kita copot, kita ganti dengan mungkin kapasitas yang lebih besar. Gitu ya. Jadi keunggulannya kalau komputer jelas dari sisi kapasitas bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau microcontroller ya nggak bisa. Artinya kalau saya mau nyari sebuah microcontroller sebelum kalian beli sesuaikan dengan kebutuhan dulu. Gitu. Misalkan saya mau membuat sistem yang kompleks sekali gitu. Misalkan smart city. Ya. Jadi satu kota ini saya mau bikin sebuah sistem pakai microcontroller. Berarti sebelum kalian menentukan microcontrollernya, kalian hitung dulu tuh kapasitasnya kira-kira butuh berapa mega misalkan, atau berapa giga misalkan. Nah, baru nanti di situ nyari speknya gitu, microcontroller yang sesuai dengan spek ini mana nih? Itu yang baru kalian pilih. Ya. Tapi kalau komputer misalkan sekarang adanya 4 gitu ya, kemudian nanti ada peningkatan lagi jadi 8, ya sudah, saya sesuaikan aja, yang 4 tadi dilepas ganti 8, kan gitu. Jadi kalau di microcontroller karena dia tidak bisa diubah-ubah, maka kita perlu memperhitungkan dulu dari awal. Kemudian kelebihan yang lain dari komputer itu adalah tingkat komputasi tinggi ya. Kalau microcontroller dia tingkat komputasinya rendah. Yang dimaksud tingkat komputasi di sini itu adalah bahasa sederhananya adalah memproses sebuah algoritma. Ya. Kalau komputer tingkat komputasinya tinggi, artinya mungkin dalam waktu sekian detik sudah bisa selesai. Gitu ya. Dengan kondisi program yang sangat kompleks, misalkan sampai 1 juta baris gitu ya, kalian bikin program sampai 1 juta baris gitu ya. Komputer itu bisa melaksanakan dengan cepat. Tapi microcontroller dia nggak bisa. Gitu ya. Dia punya keterbatasan. Makanya banyak yang sedikit ragu-ragu misalkan saya mau membuat sebuah sistem untuk sidik jari gitu ya. Sebuah sistem untuk sidik jari misalkan. Atau sebuah sistem untuk mendeteksi wajah nih. Wajah saya umurnya berapa gitu ya. Kalau pakai Xiaomi kan kalian Xiaomi. Kalau pakai kamera itu kan sering ya. Saya nggak tahu kamera Xiaomi atau kamera yang lain juga bisa. Gitu ya. Berarti ketahuan nih kalau wajahnya itu nanti dikotaki warnanya hijau gitu. Nah, dia kan ada algoritma untuk mendeteksi wajah. Gitu ya. Nah, kalau speknya tinggi gitu kan, komputer itu dengan spek tinggi, maka dia dalam waktu sekian detik dia bisa langsung mendeteksi wajah. Kalian gerakan kanan kiri gitu ya, itu tetap kotaknya akan tetap terjaga. Karena dia tingkat komputasinya tinggi. Kalau kita kasihkan itu untuk pakai microcontroller, wah
Bikin kotaknya aja mungkin lama loh. Apalagi kalian gerak, ngeheng dia mungkin. Gitu ya. Jadi ketika kalian mau pakai microcontroller sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau terlalu berat, saran saya nggak pakai microcontroller karena microcontroller tadi terbatas dalam sisi kapasitas komponen. Nah, kemudian konsumsi daya, kalau dari sisi konsumsi daya, komputer konsumsi dayanya tinggi ya. Microcontroller konsumsi dayanya rendah. Artinya microcontroller kita kasih nyalain pakai charger HP aja, ini dia nyala gitu. Kita kasih baterai aja, dia nyala. Dan itu bisa bertahan mungkin 1 hari kalau dia melakukan pekerjaan yang ringan. Ya. Nah, kemudian kalau komputer itu konsumsi dayanya tinggi. Konsumsi daya tinggi itu maksudnya kita nggak mungkin nyalain komputer pakai charger HP. Kan nggak mungkin ya. Kelas laptop aja nggak bisa. Tapi dia pasti butuh power supply yang gede. Kelas laptop saja itu butuh sampai 19 ampere kalau nggak salah di satu dayanya itu di untuk charger laptopnya itu ada speknya itu minimal 14 atau 12 ampere kalau nggak salah dengan tegangan sekitar 12 volt. Jadi konsumsi dayanya cukup tinggi. Semakin besar kapasitasnya semakin tinggi daya yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian kalau microcontroller ya itu relatif murah ya. Karena dia cukup dikemas dalam satu IC. Sedangkan kalau komputer ya kita beli komponennya sendiri-sendiri aja sudah terasa mahal ya. Gitu kan. Yang spek standar aja gitu kan, itu sekarang mungkin sekedar dapat 5 juta aja sudah standar. Gitu. Tapi microcontroller paling kita beli 100.000 aja udah dapat. Gitu. Tapi ya dari sisi kapasitas beda jauh gitu ya. Kemudian komputer itu lebih sering diistilahkan dengan general purpose komputer. Karena dia bisa dipakai untuk banyak fungsi. Ya kalian punya komputer kan bisa untuk ngetik, dengerin musik, gitu ya, browsing. Nah kalau microcontroller itu sering disebut dengan embedded system. Jadi kaitan microcontroller itu dengan istilah embedded system karena dia hanya difungsikan untuk fungsi tertentu saja. Jadi untuk membaca RFID misalnya, untuk membaca suhu dan menyalakan kipas misalkan. Jadi fungsinya hanya untuk itu aja. Kalau kalian mau pakai microcontroller untuk mengetik gitu ya, sambil mendengarkan lagu, sambil browsing, wah, puyeng dia, gitu kan. Jadi memang peruntukannya sudah berbeda gitu ya. Microcontroller itu untuk sesuatu yang fungsi yang spesifik. Kalau komputer itu untuk bisa melakukan memang diperuntukkan untuk banyak fungsi. Gitu ya. Ini sedikit perbandingan antara microcontroller dan komputer. Sebenarnya di tengah-tengahnya ini kalau kalian sering pakai smartphone gitu ya, ini sebenarnya ada namanya SBC itu ya. Antara microcontroller dan komputer sebenarnya kalau sekarang kita mengenalnya SBC, single board computer. Ini yang biasa dipakai untuk smartphone. Atau kalau untuk pengembangan ini biasanya Raspberry contohnya. Nah, ini biasa untuk yang di HP, smartphone, kemudian yang untuk pengembangan biasanya ada namanya Raspberry. Itu. Ini salah satu. Ini tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah itu maksudnya sebenarnya di dalam PCB-nya itu bukan microcontroller tapi mikroprosesor. Tetapi kapasitasnya itu tidak bisa diubah. Tingkat komputasinya tidak setinggi komputer. Konsumsi dayanya rendah kayak microcontroller ya. Dan dia biasanya difungsikan untuk fungsi tertentu. Jadi di tengah-tengah antara microcontroller dan komputer sekarang ada namanya SBC. Ini bukan apa namanya yang makanan itu ya,
kayaknya ada nih daerah Gor itu namanya SBC gitu. Tapi ini namanya single board komputer. Salah satu yang terkenal itu contohnya adalah Raspberry. Jadi ini yang tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau kalian bikin aplikasi atau bikin sebuah sistem yang agak sedikit kompleks dan mungkin butuh sesuatu yang portable, kalian bisa nih pakai yang namanya Raspberry. Tapi dia mikroprosesor gitu ya, bukan microcontroller. Gitu. Raspberry ini nanti punya sistem operasi layaknya komputer. Kalau di komputer itu kita pakai Windows misalkan, atau Linux ya. Kalau di Raspberry sistem operasinya adalah Linux. Ya, ini namanya yang biasa dikenal namanya Raspbian. Raspbian. Ini core-nya adalah Debian. Ya, ini nanti kalau kalian sering main Linux itu nanti belajarnya ke situ. Kalau tertarik dengan Raspberry gitu ya. Kalau kalian tertarik dengan Raspberry, belajarlah Linux. Bukan belajar pemrograman. Tapi belajarlah menggunakan Linux. Karena ketika kalian bisa menggunakan Linux, kalian bisa menggunakan Raspberry. Gitu ya. Kalau bisa Linux-nya yang satu turunan gitu ya. Kalau Raspbian tadi pakainya Debian, ya pakailah Debian atau Ubuntu. Ubuntu itu turunan dari Debian. Nanti beda cara installnya soalnya. Install softwarenya kalau di Debian dengan Red Hat, dengan Fedora misalkan itu beda perintah. Ya. Ini sedikit intermezzo saja.